Ini saya belum belum langsung masuk ke slide ya. Saya akan coba jelasin dulu ke teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah sering pakai AI ya gitu ya. Jadi eh, saya udah sering pakai ChatGPT, misalkan sering pakai Copilot di kantor, atau saya juga di HP Samsung saya sering pakai Gemini kayak gitu ya. Nah, apakah itu sudah disebut dengan sudah mengimplementasikan AI atau enggak? Dan apakah sudah disebut sebagai implementasi yang namanya agentic AI atau enggak? Nah, jadi saya mau bilang di sini itu memang adalah implementasi dari AI, di mana AI itu intinya adalah artificial intelligence, di mana ada suatu tools ya, bukan manusia gitu ya, di belakangnya bukan ada orang yang ngetik jawaban, tapi tools ini bisa mimik atau bisa menyerupai dengan cara manusia menjawab pertanyaan gitu. Dan mengenai jawabannya itu eh, sama dengan jawaban yang harusnya akan dijawab oleh expert dari bidang tersebut. Misalkan kita mau nanya tentang eh, resep nasi goreng gitu misalkan ya. Eh, eh, apakah si AI itu akan menjawab persis dengan bagaimana chef restoran bintang 5 atau chef yang restoran nasi goreng biasa gitu ya akan membuat nasi goreng gitu. Apakah jawaban dari si AI itu persis dengan apa yang akan dijawab dengan untuk sorry pertanyaan mungkin nanti dulu ya sebentar. Eh, jadi apakah yang akan dijawab oleh si AI itu persis dengan apa yang akan dijawab oleh manusia yang expert di bidang tersebut? Nah, jadi eh, s- itu adalah yang dimaksud dengan si AI. Jadi teman-teman di sini kalau sudah eh, sering bertanya melalui chatbot itu namanya udah eh, bertanya melalui yang namanya AI gitu. Udah cukup cukup mempraktekkan AI gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, di webinar kali ini kita akan menjelaskan yang namanya agentic AI. Nah, agentic AI itu apa sih? Jadi dari namanya agent, jadi intinya kita membuat representasi, eh, kalau saya bilangnya ya, representasi employee di satu perusahaan. Jadi atau di satu eh, apa ya, organisasi atau suatu task lah. Kita benar-benar bikin satu orang baru gitu. Kenapa? Karena yang namanya agentic AI ini dia kalau kita sudah build ya, jadi bukan kayak sesuatu yang out of nowhere tiba-tiba udah ada gitu kita tinggal bisa beli di e-commerce gitu ya. Bukan kayak gitu. Jadi basically dia itu di build dulu. Jadi dia di build supaya bisa melakukan task yang across platform. Makanya jadinya seakan-akan kayak satu orang baru gitu di satu organisasi gitu. Jadi misalkan kita minta untuk tasknya, goalnya adalah kita mau untuk menampilkan grafik, misalkan let's say ini tahun 2020 gitu ya pas COVID ya. Saya mau menampilkan grafik eh, angka persebaran COVID gitu ya di Indonesia gitu. Nah, harapannya si Agentic AI ini bisa build dari awal sampai benar-benar ada websitenya gitu. Dari dia terima prompt dari usernya, sampai lalu dia cari datanya, lalu dia buat webnya. Nah, itu harapannya seperti itu yang namanya si Agentic AI. Nah, kalau di bidang data analytics sendiri mungkin mirip nih dengan temanya gitu yang sudah di eh, atau mirip dengan publikasinya ya. Jadi mungkin si Agentic AI ini kalau di bidang data analytics dia bisa gini kali ya. Kita kasih prompt, kita minta dia untuk analisa dan kasih insight dan kasih visualisasi, udah kelar gitu. Jadi semuanya tuh cepet gitu. Jadi kita nggak perlu nge-coding lagi kayak gitu. Bayangannya kayak gitu gitu kan. Tapi yang saya mau jelasin di sini adalah eh, si agentic AI ini bukan kayak yang teman-teman lakukan di ChatGPT chatbot, di mana kalau kita ketik di ChatGPT atau misalkan di chatbotnya ya, atau misalkan somehow teman-teman udah berbayar, siapa tahu secara computationalnya dan juga
jawabannya lebih bagus gitu ya. Mungkin bisa sampai menghasilkan apa namanya grafik kayak gitu ya, sampai menghasilkan insight dan visualisasi. Tapi sebenarnya yang namanya agentic AI di belakang itu sebenarnya diprogram dulu. Diprogramnya bagaimana? Jadi contoh ya, misalkan kita mau untuk minta si eh, apa namanya agentic AI ini untuk membuat visualisasi dan tadi ya mengenerate insight gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bekerja di bidang bisnis gitu ya, mungkin bisnis analis atau eh kayak saya nih tim portfolio manajemennya atau marketing bisa aja seperti itu ya, atau misalkan di bank gitu ya sebagai eh, tim funding dari satu bank misalkan. Terus kita mau coba menganalisa bagaimana sih kriteria atau persona dari nasabah-nasabah kita yang eh, memiliki funding yang tinggi atau mungkin yang lain ya. Bagaimana sih kriteria nasabah-nasabah kita yang bakal lama gitu ya di stay di bank kita, bakal naruh uang terus gitu ya. Nah, kalau kita sebagai analis biasa, mungkin kita akan melakukan pekerjaan itu step by step dan manual semua gitu ya. Jadi kita kumpulin datanya, kita bersihin datanya, kita analisa, kita visualisasi, terus kita mikir sendiri, kita dapetin insight, terus kita coba tanya-tanya sama teman-teman di tempat kerja kita, mungkin ini fenomenanya kayak gini bener nggak ya? Kira-kira data saya salah nggak ya dengan insight seperti ini kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya si agentic AI, walaupun kita harapkan semuanya dilakukan oleh dia, tapi di belakangnya itu juga tetap ada apa step by step yang dilakukan oleh manusia gitu. Contohnya, nanti akan saya kasih ini juga ya, apa namanya, contoh mini agentic AI di Python. Jadi, contohnya untuk memvisualisasikan sama untuk memproses datanya, membersihkan datanya, mungkin itu bukan mungkin ya, maksudnya itu masih ada campur tangan manusia. Jadi di belakangnya sebenarnya ada program yang melakukan basic data wrangling, misalnya kayak gitu, di si agentic AI-nya. Terus ada juga program untuk memvisualisasikan data gitu. Nah, jadi di belakang juga ada program-program gitu ya. Tapi kenapa kok kelihatannya kayak manusia banget? Nah, disinilah peran si yang namanya large language model. Si LLM inilah yang bisa menunjukkan gaya penyampaian jadi seperti kayak manusia. Jadi seakan-akan kayak ini kayak orang banget semuanya nih, tapi sebenarnya nggak semuanya dilakukan oleh si agentic AI gitu. Oke, mungkin saya akan coba langsung ke slide dulu ya teman-teman ya. Bagaimana sih roadmapnya akhirnya ada yang namanya si agentic AI ini? Dan kalau teman-teman di sini ada juga yang merupakan praktisi data analis, data science, atau mungkin data engineer yang dulu pernah belajar data science, yang pernah belajar machine learning, atau teman-teman dari eh, apa namanya jurusan ilmu ilmu komputer gitu ya. Nah, jadi roadmapnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini pernah belajar machine learning mungkin di tahun 2020 gitu ya, let's say ya, di mana waktu itu atau 2019 atau 2018 lah ya, di sana kan di situ kan adalah waktu di mana tech bisnis teknologi itu booming banget ya. Tech ini maksudnya bukan teknologi kayak kayak mesin atau elektro ya, tapi lebih ke IT dan dan basicnya itu adalah sebenarnya matematika ya dan juga statistik. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya namanya machine learning dulu tuh kayaknya booming banget gitu kan, tapi tiba-tiba sekarang udah berubah tuh dari ML jadi AI gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini machine learning itu udah lama sebetulnya kalau secara konsepnya. Jadi eh, dari udah dari tahun 1990 sampai 2010 itu sebenarnya adalah perkembangannya. Jadi mungkin di range 10 tahun itu ditemukanlah yang namanya teori konsep linear model atau linear model harusnya udah lebih lama lagi sih. Mungkin kayak super vector machine, SVM atau random forest, mungkin di tahun-tahun itu tuh.
Jadi secara konsepnya dan akhirnya di tahun 2010-an baru sudah mulai atau mungkin lebih awal lagi mungkin ya 2007-an lah atau 2006 gitu ya. Itu sudah mulai kelihatan tuh secara konkretnya seperti apa sih kalau kita mau mengimplementasikan namanya machine learning gitu. Oh, udah bisa nih namanya di Python kayak gitu kan. Dan bagaimana sih cara kita ngedevelop eh, apa namanya algoritma machine learningnya kayak gitu. Mungkin dulu ada yang makainya itu nggak cuma pakai Python gitu, mungkin pakainya eh, bahasa C ya. Nah, jadi kayak gitu di awal-awal tahun 2010 ya. Jadi disitulah baru mulai booming itu yang namanya machine learning. Nah, terus di tahun 2010 sampai 2016 itu ada namanya deep learning. Nah, teman-teman nanti saya jelasin ini semua supaya nanti bisa kelihatan nih si agentic AI ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang out of nowhere tiba-tiba muncul gitu ya. Bukan bukan yang kayak kayak hujan gitu tiba-tiba ada dari langit gitu ya. Tapi sebenarnya ada konsepnya juga di belakangnya. Nah, di tahun 2010 itu sudah mulai diperkenalkan sama apa namanya para ilmuwan juga mengenai deep learning, di mana deep learning itu bisa melakukan apa ya analisa atas data, tapi ya lebih ke arah menganalisa pola tanpa harus kita melakukan fitur extraction. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah belajar machine learning, ada yang pernah belajar basic machine learning, jadi yang namanya deep learning itu, kalau kita pakai yang namanya algoritma neural network, itu kita nggak perlu tuh bener-bener fokus untuk mendalami detail per field atau per kolom datanya. Jadi kalau machine learning sebenarnya mungkin ada juga tuh machine learning tuh kita harus tahu tuh ngapain kita masukin user ID ke algoritma kita. User ID itu kan nggak sama sekali tidak ngefek gitu. Misalnya kita nih punya data eh, e-commerce ya, kita punya data transaksi. Terus kita mau terima beres misalkan, saya mau masukin ke machine learning aja supaya nanti bisa ngeprediksi nih, gitu kan, atau bisa dapet polanya gitu ya. Nah, kita nggak perlu masukin tuh yang namanya user ID gitu kan. Terus atau kalau user ID udah jelas lah ya. Atau mungkin ada field-field lain yang memang sebenarnya kalau kita pakai konsep bisnis itu nggak perlu masuk dalam perhitungan si machine learning. Walaupun ujung-ujungnya kita minta si mesin untuk menganalisa pattern, tapi kita mau coba untuk ngelihat secara business knowledge pun sebenarnya kita udah tahu itu tuh nggak perlu masuk. Contoh misalkan kita mau menganalisa pattern juga eh, demografi customer. Kalau misalkan kita ada informasi apa namanya, bukan demografik lah. Kita misalkan mau menganalisa mana aja customer yang merupakan high net worth atau customer-customer yang secara finansial dan secara jumlah transaksi itu bagus gitu ya. Kita nggak perlu data-data demografik untuk itu. Let's say seperti itu. Nah, itulah contoh penggunaan machine learning dan versus penggunaan deep learning. Kalau neural network, penggunaan neural network kita tinggal masukin semua fiturnya, tapi yang udah obvious kayak si user ID itu nggak mungkin kita masukin ya contohnya ya. Nah, itu nanti dia akan langsung ngejelasin tuh, atau misalkan dia langsung kasih model untuk memprediksi gitu. Itu udah jelas gitu. Maksudnya dia udah langsung bisa memprediksi. Jadi secara gamblangnya, kalau si deep learning itu kayak black box, tapi kalau si machine learning itu cukup describable, bisa dijelasin. Kenapa akhirnya polanya seperti ini? Kenapa akhirnya polanya seperti itu? Oh, karena patternnya gini nih, make sense nih, karena di tahun 2020, tahun 2010 orang-orang banyak yang saving rather than transaksional kayak gitu contohnya. Karena mereka ngelihat ini itu mirip krisis misalkan. Nah, itu kan bisa dijelasin. Tapi kalau deep learning atau neural network itu akhirnya kita bisa dapat jawabannya, kita bisa memprediksi mana aja yang akan cabut dari mana aja yang akan tutup account misalkan, mana aja yang akan apa namanya turun nih jumlah jumlah uang di banknya gitu ya. Tapi kita nggak bisa terlalu ngejelasin fenomenanya bagaimana bisa terjadi seperti itu kayak gitu ya. Nah, lalu itu itu jadi dua komponen pertama nih teman-teman yang berkontribusi juga untuk si agentic AI. Nah, yang ketiga adalah yang namanya neural NLP. Nah, neural NLP ini tuh adalah
natural language processing yang one step ahead dibandingin si basic NLP. Dimana kalau misalnya teman-teman udah pernah pelajarin namanya NLP, NLP itu adalah natural language processing, dan itu adalah satu algoritma yang bisa nge-convert ya, nge-convert teks menjadi vektor, dan akhirnya si komputer ini bisa mengerti. Kenapa dia bisa mengerti? Contohnya gini, misalkan dia dapat satu paragraf ya, dia dia dapat satu paragraf kata-kata gitu. Nah, dia ngelihat ada kata baik, BAIK, baik gitu ya. Terus dia akan ngelihat secara jumlahnya dia sering keluar apa enggak gitu. Jadi dan dia nanti akan bisa menilai apakah kata baik itu memang signifikan atau enggak. Dan akhirnya si komputer ini bisa mengerti gitu ya. Basically, NLP ini adalah tools untuk mengkonversi eh, kira-kira arti dari perkata dari satu paragraf itu kayak gimana sih gitu. Kita mencoba untuk membahasa mesinkan bahasa kita sendiri gitu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, jadi ini basicnya nih teman-teman, namanya si natural language processing. Basic dari eh basic dari yang namanya eh LLM gitu. Yang teman-teman kita sekarang pakai untuk kita diskusi sama si chatbot gitu. Lalu ada yang namanya Transformers. Nah, ini saya agak kurang paham ya namanya Transformers ini. Sepertinya sih ini memang eh, one step ahead lagi dari si language understanding. Jadi dia ini adalah satu apa namanya platform lagi di mana dia bisa meningkatkan kualitas atau level dari si natural language processing. Jadi intinya dia berkontribusi dari sisi untuk mengerti nih apa namanya input dari manusia gitu ya, dan 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 memberikan output gitu ya, memberikan output dari sisi kata-katanya. Jadi kalau teman-teman di sini eh, baru-baru ini kok nggak salah ChatGPT itu udah bisa kasih opsi jawaban, style jawaban yang akan dia kasih ke kita seperti apa gitu, maunya yang basic atau yang cukup santai atau yang bener-bener bisnis style banget gitu ya, atau yang bahasanya santai kayak gitu. Jadi intinya gimana caranya si AI-nya mengkomunikasikan kembali ke kita gitu. Jadi in short, yang namanya si NLP sama Transformers ini lebih ke arah untuk language understanding, komunikasi antara si user dengan si AI gitu. Nah, lalu datanglah si yang namanya si LLM ini. Nah, LLM ini yang kita sekarang udah pakai nih, kayak di ChatGPT gitu ya. Tapi basic apa awalnya itu dia versi yang ini GPT-2, GPT-3 kalau nggak salah. Nah, baru nih di tahun 2022 sampai 2025 ini ada yang namanya si agentic AI. Jadi ini saya short ya. Jadi sebenarnya ini antara 2022 sampai 2025 ini tuh ada apa namanya yang namanya Instruction Tool LLM gitu ya. Sampai di tahun 2025 muncul yang namanya si Enterprise Agentic AI. Jadi ini memang suatu apa ya, satu breakthrough atau satu platform yang baru banget nih yang namanya si Agentic AI. Eh, nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini next saya akan coba jelasin ke Agentic AI. Cuma saya ada mau nunjukin satu yang eh, menurut saya cukup cukup apa ya, cukup eh, menarik ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, dari tahun 1990 sampai 2010, itu kan makan waktu berapa ya? Sekitar 20 tahun ya. Sekitar 20 tahun, akhirnya ketemu tuh yang namanya si machine learning gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, di tahun dari tahun 2010 sampai 2025, ya memang sih mirip ya, kayak kayak beda 15 tahun gitu. Cuma sebelum tahun 1990 ini kan juga sebenarnya kan ada apa konsep-konsep machine learning itu sebenarnya udah ada juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini perkembangan itu sebenarnya makin cepat gitu, teman-teman. Jadi eh, sebenarnya di tahun 2010-an atau 2017 tuh kita udah cukup puas dengan yang namanya machine learning gitu, dengan namanya deep learning gitu ya. Dan itu sebenarnya udah cukup banyak dipakai gitu kan. Tapi ternyata dalam range eh, ini saya mungkin bagi bagi dua kali ya.
sampai sini nih machine learning sebenarnya sampai Transformers ya. Tapi kalau yang kesini ini udah lebih ke arah AI karena boomingnya penggunaan AI itu kan memang kayak 5 tahun terakhir kan. Jadi kayak bener-bener kita pakai di apa namanya di ChatGPT kita gitu kan, di Copilot kita gitu. Sebelum di tahun 2023 itu kan kita masih Googlean lah gitu kan. Dimana menurut saya itu adalah masa di mana memang intinya masih yang namanya si machine learning ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari tahun 2020-an sampai 2025 itu cuma dalam waktu 5 tahun kita udah udah ketemu banyak banget produk kayak nama ChatGPT, Copilot, Gemini gitu ya. Dan mungkin nanti Apple akan keluarin tapi nggak tahu kapan gitu kan. Itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman lihat dari sisi software, memang kelihatannya kayak, oh ya, memang nih secara software dan ilmu komputer dan juga secara ilmu matematika udah berkembang, makanya sekarang udah sampai sini gitu ya. Tapi di belakangnya sebenarnya juga ada perkembangan dari sisi hardware, dari sisi apa semikonduktor gitu ya. Jadi eh, kalau bidang energi ya mungkin ya untuk mensupport fabrikasi dari semikonduktor mungkin ada juga gitu ya. Tapi saya kurang tahu untuk sebelum itu lagi. Tapi intinya yang di belakangnya ini ada perkembangan dari sisi semikonduktor juga gitu. Makanya jadi cepet banget gitu perkembangannya. Kayak gitu. Jadi untuk nge-recap eh, roadmapnya ini, intinya adalah agentic AI ini, Ikhlas. ya, agentic AI ini tuh nggak muncul begitu aja, tapi memang ada perkembangannya dari classical machine learning, deep learning, neural network, neural NLP, transformers, LLM, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri ya, jujur ini memang salah satu ilmu baru bagi saya ya, namanya agentic AI ini. Jadi kalau pemakaian sehari-hari saya di banking dan juga di insurance, sebenarnya kita tuh masih lebih berkutat ke analytics menggunakan business acumen. Jadi kita eh, contohnya seperti ini, kita misalkan mau gimana sih caranya untuk menjaga orang-orang yang punya produk health, misalkan produk asuransi kesehatan. Gimana sih caranya? Oh, ya udah kita coba lihat nih di database kita orang-orang yang punya produk asuransi kesehatan tuh yang punya produknya lama banget gitu sampai 10 tahun 15 tahun lebih gitu ya itu orang-orang profilnya seperti apa sih gitu jadi memang masih masuk logika gitu kan bahkan belum terlalu kita kayak perlu oke ya udah kita feed datanya ke algoritma SVM deh atau random forest deh atau atau logistic regression deh gitu ya supaya kita nanti bisa dapat polanya nih kayak gitu bahkan belum sampai situ gitu jadi kita cuma lebih karang lihat oh orang-orangnya rata-rata punya uangnya segini oh premi atau kontribusinya segini oh uang pertanggungjawabannya segini kalau teman-teman ngerti bidang asuransi ya kalau di bidang banking contoh case-nya misalkan kita mau menambah jumlah orang-orang yang jumlah transaksinya itu di atas rata-rata. Nah, tentunya, nah kalau yang saya pakai dari kemarin nih gitu ya, itu masih lebih ke ya udah orang-orang kita lihat sekarang nih, currently orang-orang yang punya eh, transaksi di atas rata-rata itu seperti apa sih? Atau distribusi transaksinya itu memang jumlah transaksinya berapaan gitu? Apakah yang di atas yang bisa dikatakan di atas rata-rata itu yang 5 transaksi ke atas? Apakah yang di bawah yang di atas 3 itu yang bisa dikatakan di atas, transaksi yang yang bisa dikatakan di atas rata-rata kayak gitu ya. Bahkan belum sampai masuk kita ke bahkan kita belum sampai masuk ke yang namanya masukin semua fitur-fiturnya atau kolom-kolomnya ke machine learning gitu gitu ke algoritma machine learning seperti itu jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari sih seperti kalau pemakaian di bidang bisnis sekarang menurut saya sih masih kayak gitu ya jadi belum sampai sesophisticated ini gitu ya tapi mungkin kalau teman-teman ada yang udah bekerja di luar negeri menurut saya di sana tuh jauh lebih advance mungkin sudah ada penggunaan ini di bidang-bidang yang perusahaan-perusahaan atau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya udah korporat lama mungkin ya tapi kalau di apa namanya di Indonesia kayaknya nggak belum sih gitu. Oke, nah kita lanjut nih teman-teman ke komponen dari agentic AI. Nah, jadi
Si agentic AI ini, sebentar, sebentar, sebentar ya. Oke. Nah, jadi eh, untuk lebih mengerti tentang agentic AI, eh, eh, saya menunjukkan ke teman-teman komponen-komponen dari si agentic AI ini itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ini sebelum kita masuk ke kayak implementasinya kayak gimana sih kayak gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke implementasi kayak gimana, kita lihat dulu nih komponen seperti apa. Jadi yang pertama ada yang namanya user goal. Nah, user goal ini adalah sesimpel kayak kita masukin promnya gini, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi intinya satu, semua semua blok ini adalah si agentic AI. Dan ini menunjukkan bagaimana sih cara kerjanya si agentic AI sehingga dia bisa menerima target dari user atau user goalnya seperti apa sampai akhirnya dia benar-benar apa menghadirkan jawaban dari permintaan dari si user itu gitu ya. Contohnya, misalkan kita minta untuk analisa dong eh, eh, saving account dari nasabah-nasabah kita atau ya intinya intinya jumlah fundingnya ya, funding per account dari nasabah kita berdasarkan tier umur gitu ya, berdasarkan age group gitu. Nah, itu basicnya dulu tuh. Jadi kita kayak suruh si agentnya kita mau minta tolong ini dong. Kita mau untuk dianalisa dong kayak gitu ya. Nah, habis itu baru ke yang namanya si LLM. Nah, si LLM ini kayak yang tadi saya jelasin teman-teman. Jadi di mana basicnya itu adalah dia kan si natural language processing ya. Jadi dia dari kata-kata kita yang sesimpel itu, tolong analisakan eh, eh, apa sih namanya funding balance eh, berdasarkan tiering umur, berdasarkan grup usia gitu ya. Nah, dia harus mengerti tuh sebenarnya yang dimaksud dari si user itu apa sih. Nah, makanya di baliknya itu ada si yang namanya LLM, Large Language Model, di mana dia akan menerima input dari si user dan bagaimana caranya dia bisa mengerti kayak gitu. Nah, untuk programnya sendiri itu kita nggak akan bikin program LLM-nya di sini ya. Jadi LLM itu memang udah apa ya udah tersedia gitu ya, dan memang yang ngedevelop ya memang mungkin para machine learning engineer gitu ya yang sudah atau AI engineer yang memang udah expert di bidang itu gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya si AI melakukan itu tuh. Jadi dia yang di step pertama user goal dia menerima, terus yang di step kedua dia mencoba mengerti. Nah, step ketiga yaitu agent loop ya. Nah, dia akan ini mungkin teman-teman akan ngedengarnya kayak masa sih si agentnya bisa melakukan itu ya. Tapi intinya gini, bagian yang ketiga ini agent loop, dia yang activity yang dilakukan sama dia adalah dia berpikir, dia berpikir, terus dia menentukan actionnya apa, gitu ya, menentukan actionnya apa, dan dan dia dia mengobservasi gitu, kira-kira actionnya bener apa enggak gitu ya. Nah, kalau kita nganggapnya kayak kok seakan-akan dia sen, sen, sentient ya gitu, maksudnya seakan-akan kok kayaknya dia udah hidup gitu ya, tapi enggak, ini tuh menggunakan apa ya eh, experience atau historical data sebetulnya, secara singkatnya ya kalau saya jelasin teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah menggunakan historical data. Jadi oh, kalau misalkan feedbacknya itu ada sorry, kalau misalkan requestnya itu adalah menganalisa, ya kan, ya udah saya akan melakukannya kayak gini aja nih loopnya kayak gitu. Jadi dia nggak bener-bener kayak ada orang di belakangnya, enggak gitu, tapi dia akan melakukan ini semua berdasarkan historical experience gitu dari si apa namanya si agentnya, si AI-nya ini gitu. Nah, berikutnya ada tools. Nah, mungkin next dulu ya ke yang tools ini. Oh, oke, oke. Nah, kalau tools ini dia
eh, tadi kan si yang orkestrasi itu kan dia akan sorry, yang di bagian agent loop kan dia akan mencoba ngelihat prosesnya nanti kayak gimana gitu ya. Terus nah di bagian tool ini dia akan ngedefine nih capabilitiesnya gitu ya. Kita untuk melakukan yang diminta oleh si user, maka kita harus menggunakan tools-tools seperti ini kayak gitu. Jadi bener-bener memang kelihatannya kayak cara pikir manusia banget gitu ya teman-teman ya. Terus ada environment juga. Nah, bagian environment ini adalah bagaimana si agent ini akan melakukan eksekusi dari request tadi gitu. Kan dia udah menentukan tuh tadi toolsnya mau dipakai apa. Habis itu dia akan mengeksekusi. Nah, habis itu ada observasi di mana si si agent ini akan ngelihat outcome-nya gitu. Dia akan menilai juga nih kira-kira outcome-nya udah oke atau enggak gitu ya. Nah, habis itu dia akan melakukan observation, ya reflection. Nah, di bagian reflection ini dia sama sih kurang lebih mirip ya. Jadi dia akan ngelihat ngelihat outcome-nya, terus dia akan menilai apakah yang sudah dilakukan sama dia itu udah bener atau enggak kayak gitu. Nah, sampai akhirnya akan ada outputnya gitu teman-teman. Jadi ini mungkin masih agak kurang clear ya sebenarnya kalau dari sini. Cuma nanti teman-teman bisa lihat dari contoh program yang akan saya tunjukkan gitu ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya coba tunjukin programnya, ini saya mau coba kasih apa ya? Kasih tunjuk perbedaan ini teman-teman. Perbedaan kalau kita sorry ini kolom pertama judulnya bukan apa nama kolomnya bukan era ya, tapi jenis tasnya gitu ya. Ini contoh jenis tas kalau kita again di bidang banking nih ya teman-teman. Nah, atau mungkin di bidang insurance juga bisa gitu ya. Nah, contoh task yang dilakukan di bidang insurance atau di bidang banking, kalau dilakukan dengan AI agent dan kalau dilakukan tanpa AI agent gitu ya. Aduh, sorry, ini kebalik teman-teman. Sorry, ini kebalik. Bentar ya teman-teman, saya edit sebentar aja, sorry. Kebalik. Sorry, mohon maaf. Ini, eh. Nah, jadi kalau di bidang banking misalnya kita melakukan analisa portfolio kita tanpa menggunakan AI agent yang akan kita lakukan itu adalah pertama kita akan menggunakan SQL untuk narik datanya dan juga menganalisa mungkin menggunakan Python atau keduanya kita lakukan di Python itu bisa gitu ya. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah kalau misalkan tanpa AI agent ya itu seperti yang sekarang kita lakukan gitu. Mungkin di sini ada teman-teman praktisi data juga atau teman-teman di bidang banking atau insurance, ya itu yang kita lakukan. Kalau misalkan nggak pakai SQL atau Python, mungkin makanya apa Excel gitu kan. Nah tapi kalau kita pakai AI agent, si agentnya itu sendiri yang akan ngedesain gitu. Terus perannya manusia di mana? Perannya manusia cuma kasih prompt aja sebetulnya. Sama di belakangnya memang kita udah di belakang si agent ini kita udah ngeprogram supaya agentnya apa namanya act sedemikian rupa gitu ya. Nah, itu intinya jadi kalau misalnya contohnya portfolio analisis, nah si agent itu sendiri yang akan ngedesain tuh analisanya kayak gimana, kayak gitu ya. Dan eh, secara manual kita nggak perlu melakukan itu lagi gitu. Terus contoh risk reporting gitu ya, manual pipeline kalau misalkan di apa namanya tanpa AI agent. Cuma kalau misalkan kita pakai AI agent tuh udah otomatis kayak gitu ya. Terus kalau customer insight, mungkin kita pakai dashboard yang sifatnya statik gitu ya. Tapi kalau dengan AI agent dia kita cukup minta untuk supaya dinamis nih ya dan naratif maksudnya adalah insight-nya itu sorry dia dynamic narrative insight maksudnya adalah insight-nya itu akan berubah setiap waktu gitu jadi kalau misalkan let's say udah masuk ke hari yang baru gitu ya atau bulan yang baru si AI agent itu udah akan otomatis nge-narrate atau membuat insight dari kondisi terbaru gitu tapi kalau misalkan kita nggak pakai si AI agent ya, itu sifatnya statik statik aja gitu.
Jadi kita akan melakukan insight generation-nya manually, kayak gitu. Oke, mungkin saya akan coba langsung ke ini dulu ya teman-teman ya, ke tunjukin ke Python code-nya. Jadi, tapi ini memang nggak perlu teman-teman untuk punya basic di Python dulu sih sebetulnya. Jadi saya mau ngejelasinnya cukup apa ya, cukup simple lah gitu ya. Saya akan jelasin per partnya, jadi teman-teman nggak perlu benar-benar ngerti. Ini per apa namanya, per line-nya itu ngapain ya? Per line code-nya itu ngapain ya gitu ya. Nah, untuk manage ekspektasi teman-teman, ini bukan full AI agent. Bisa dilihat dari mana? Satu, ini saya cuma pakai Python doang gitu ya. Ya mungkin ada library-nya kayak Pandas, NumPy, atau Matplotlib gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu, Pandas ini adalah library dari Python ya untuk melakukan data wrangling atau untuk melakukan ya sebenarnya secara general analisa data sih intinya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau baca file Excel atau CSV di Python ini kita bisa. Kenapa harus kita baca di sini? Kan kita bisa baca di Excel. Nah, di sini kita bisa apa namanya melakukan modifikasi data juga gitu. Modifikasi data bukan berarti kita ubah datanya. Jadi orang yang namanya Andi misalkan, oh dia umurnya sebenarnya 59 tapi kita ubah jadi ke 49. Bukan itu maksudnya. Modifikasi data maksudnya adalah kita misalkan tambahin kolom di sini. Oh ini kolom balance. Ya udah kita tambahin grup balance-nya, mana orang-orang yang masuk, orang-orang yang mempunyai balance keuangan yang tinggi gitu ya. Terus misalkan ini ada umur, mana orang-orang yang termasuk orang-orang yang tua. Nah, kita bisa tambahin kolom. Nah, itu namanya modifikasi data. Kita tambahin kolom berdasarkan rule range umur orang gitu ya. Nah, tapi intinya itulah kalau Pandas ya. Nah, kalau NumPy, NumPy itu earlier than Pandas. Jadi NumPy itu lebih ke apa ya? Lebih ke mathematical function, lebih ke melakukan apa? Membuat array gitu ya. Tapi along the way memang nggak terlalu signifikan itu pemakaiannya kalau di bidang data analitik. Tapi dia merupakan basic konsepnya si Pandas juga gitu ya. Kalau misalkan pembuatan table gitu ya, matrix dan seterusnya. Nah, di bagian ini teman-teman, eh, saya pertama membuat data dummy dulu nih. Jadi saya buat data dummy dan secara goalnya kita pengen si AI agent ini untuk autonomously begitu kita kasih data, kita kasih prompt, dia udah langsung analisa gitu ya. Itu kan the whole thing, the whole apa ya, idea behind this AI or agentic AI kan. Jadi eh, di mana kita nggak melakukan manual semuanya seperti yang dijelasin di publikasi webinar ini teman-teman. Jadi gimana caranya kita melakukannya ini semua udah otonomous, otonomous gitu. Jadi kita tinggal run all ibaratnya itu nanti udah keluar semuanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, bagian di sini saya membuat data dummy ya, teman-teman. Nah, di bagian sini saya panggil yang namanya si klien dari si Olama. Olama ini adalah large language model yang saya udah download dan saya udah install di Python lewat Jupyter Notebook. Hmm. Nah, di bagian sini saya intinya memanggil si Olamanya ya intinya. Terus saya kasih basic setup supaya nanti si agent ini akan melakukan deskripsi data dan visualisasi data dan juga untuk nge-generate insight gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada insight prompt-nya Mas gitu ya. Berarti ini nggak apa udah disetting dari awal dong? Nggak, karena kalau teman-teman lihat di sini ini insight prompt-nya ya. Tapi saya cut short, resultnya nanti ada ini nih, insight. Ini bukan saya yang ketik teman-teman. Ini adalah output dari si AI agent-nya gitu ya. Nah, di sini saya eh, nah di sini saya apply function-nya nih teman-teman. Saya run agent-nya gitu ya. Jadi pertama saya ulang lagi, pertama saya nge-generate apa namanya? Datanya dulu, terus saya buat function. Ini nanti teman-teman akan nanya nih, kenapa saya harus nge-generate function ya teman-teman ya. Terus di sini saya panggil si agentnya. Intinya saya panggil agent di sini, terus saya set up function, gimana ya? Saya set up supaya intinya udah ready lah.
apa namanya agentnya gitu ya. Sudah ready AI-nya gitu ya. Terus di sini saya run agentnya gitu. Intinya gitu. Jadi ada berapa partnya? Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi secara singkat, sorry ini saya share screen mana sih? Udah bener kan ya? Ah ya. Jadi di bagian sini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat, yang pertama ini adalah agent prompt. Nah, agent prompt ini saya manual nih. Jadi saya kasih nih ke si agentnya. Jadi intinya si agentnya udah mengerti nih teman-teman kalau lihat dari outputnya. Ini ini saya kasihnya manual. Jadi kalau saya ketik dari awal, ini saya misalkan kasih kata-kata analyze customer demographics atau analyze this data based on the balance gitu ya. Bisa aja gitu ya. Cuma ini karena keterbatasan waktu, jadi saya run-nya itu udah dari tadi teman-teman karena ini ada keterbatasan dari sisi computational power laptop saya, dimana kalau misalkan laptop saya lebih powerful, mungkin dia lebih cepat lagi runningnya. Makanya for the sake of the time gitu ya, jadi saya udah run ini. Nah, pertama, si agentnya ini akan menghasilkan summary data. Kalau teman-teman yang ngerti Python di sini atau ngerti pemakaian Jupyter Notebook, pasti seakan-akan kayak saya nggak akan ketipu mas, itu bukan agent. Kenapa? Karena sebelumnya mas sudah ini udah suruh nih describe atas DF data frame ini nih. Ya udah ini mah namanya bukan otomatis dong. Tunggu dulu. Nah, jadi yang namanya agentic AI yang tadi saya bilang di belakangnya memang sebenarnya ada yang ngeprogram. Jadi nggak semuanya. Tapi kalau yang namanya si large language modelnya itu kita nggak bisa ngeprogram gimana ya? Kita nggak bisa ngeprogram terus-terusan. Yang namanya large language model itu udah ada satu platform gedenya, di mana kita nggak perlu setiap kali kita mau bikin agentic AI yang baru, kita ngedevelop lagi LLM-nya, nggak perlu. Jadi part LLM di sini adalah di mana dia menerima input dari kita ini sama dia nge-generate insight nih teman-teman. Nah, jadi paragraf ini tuh nggak ada saya bikin function yang di belakang. Nggak ada tuh, kalau teman-teman lihat. Nggak mungkin ada, maksudnya nggak ada saya bikin function yang nge-generate paragraf ini gitu. Ini kalau misalnya kita run lagi, saya yakin bakal berubah. Mungkin bakal berubah gitu ya. Insight-nya, jadi nggak persis sama gitu. Karena dia akan nge-reset. Tapi insight generation ini, sorry, insight generation ini berdasarkan data kita, data yang udah kita bikin gitu. Jadi adanya data summary sama visualization ini kayak memimikkan lah teman-teman bagaimana in real atau in true agent in real life true AI agent itu akan seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kita memang nih, let's say kita adalah satu enterprise, satu perusahaan, terus kita beli platform agentic AI dong gitu kan ke misalnya ke ChatGPT, ke OpenAI gitu. Saya mau dong agentic AI satu gitu ya. Nah, ini yang akan kita terima sebenarnya cuma di belakangnya ada yang udah ngedevelop ini dulu dari awal gitu. Ini versi simpelnya teman-teman, sangat simpel gitu. Jadi belakang ini lebih kompleks lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi in short dari contoh saya ini, saya mau nunjukin kalau yang namanya agentic AI itu eh, dia bisa bekerja dari ujung ke ujung sebenarnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita bener-bener as magical as kita masukin magic words ini doang gitu. Habis itu semua udah tinggal ungkang-ungkang kaki aja gitu. Enggak gitu ya. Nah, cuma gini teman-teman. Kalau kita nggak pakai AI agent ya untuk contoh ini, gimana jadinya? Ini kita nggak bakal bisa ini. Ini kita bakal ngegenerate dari otak kita aja ya nggak sih? Kalau kita nggak pakai untuk case ini ya, kita nggak bakal bisa dapat insight secepat ini gitu. Atau bahkan insight sebagus ini kayak gitu. Jadi mungkin insight yang kita akan kasih dari data ini pas kita lihat ya mungkin basic-basic aja. Oh ya, banyakkan perempuan dibandingin laki-laki gitu ya. Oh, persebaran apa eh, sebaran datanya untuk age mungkin 12 tahun gitu ya, varians atau standar deviasinya kayak gitu kan. Rata-rata di umur 43. Jadi kalau misalkan sebarannya di dua.
12 tahun, berarti datanya nggak terlalu melebar gitu. Perbedaan umur antara orangnya nggak terlalu gede, kayak gitu doang. Kalau kita pakai yang namanya dari kita sendiri, tapi kalau kita pakai yang namanya si AI agent, dia udah langsung otomatis nih generate insight yang sophisticated ini, kayak gitu teman-teman. Oke, sebentar. Mungkin untuk slide yang bisa saya sampaikan untuk AI agent paling sampai situ ya teman-teman ya. Eh, ini kayaknya ada pertanyaan ya. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan dulu. Fungsi library matplotlib, oke. Yang tadi pertama yang pertanyaannya Mas Muhammad Fahri, mohon maaf ya saya belum bisa jawab GPT Worm. Nanti saya akan coba cari tahu. Tapi eh, frankly speaking sama ideally speaking, mungkin tuh Mas Muhammad Fahri boleh boleh cari online gitu ya. Boleh cari ChatGPT karena bakal sama aja gitu ya, bakal wasting time juga kalau nunggu saya gitu ya. Ini saya benar frankly speaking. Yang saya tahu, saya custom saya tahu. Kalau saya kurang tahu, saya kurang tahu. Kak, fungsi library matplotlib itu apa ya? Dan khusus dipakai kondisi fungsi untuk dan khusus dipakai kondisi fungsi. Mungkin implementasinya buat apa gitu ya, Mbak Seba ya? Nah, library matplotlib itu adalah library atau package atau function dari Python yang sudah built-in. Jadi nggak perlu diinstal lagi kalau teman-teman install Anaconda yang berisi Python, Jupyter Lab, Jupyter Notebook gitu ya. Eh, dan fungsinya adalah untuk visualisasi data. Jadi kalau eh, saya coba tadi saya tunjukin ada grafik, ada bar chart itu pakai Matplotlib. Jadi dari data yang kita punya berbentuk CSV, kita masukin ke Jupyter Notebook dalam bentuk data frame. Terus untuk kita bikin visualisasi tadi, kita pakai yang namanya Matplotlib, tapi dari satu platform yang sama, Jupyter Notebook. Dan khusus dipakai kondisi seperti apa gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau menganalisa datanya dari sisi menggunakan visualisasi supaya lebih enak gitu. Contoh, kayak saya coba share screen lagi yang Jupyter Notebook tadi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada data description ya. Ada mean, standar deviasi, nilai minimum, 25%, apa nih namanya, first quartile, second quartile, third quartile gitu ya, nilai maksimum. Nah, atau contoh lihat yang di kolom edge ini ya. Nah, kalau kita pakai ini, mungkin kita bisa ngebayang dari ini saya statistical speaking ya, bicara bicara menggunakan bahasa statistik. Eh, berarti sebaran umurnya rata-rata nih orang-orang yang di umur 43 tahun gitu kan. Terus karena rata-rata minnya itu lebih besar daripada mediannya nggak ada ya. Mediannya nggak ada ya. Ya, mediannya nggak ada nih. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya kita mau ngelihat, oh datanya skew apa enggak, persebarannya bagaimana? Emang banyakan orang-orang yang umurnya agak di bawah-bawah atau banyakan orang yang umurnya agak di atas, yang tua-tua gitu ya. Nah, disinilah peran kita pakai Matplotlib. Kita bisa pakai yang namanya box plot atau pakai KDE plot histogram. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti siapa namanya tadi ya? Sorry, Mbak Seba ya namanya ya. Mbak Seba nanti bisa ngelihat online apa itu KDE plot, atau apa itu histogram, apa itu box plot. Kenapa ketiga itu bisa membantu melihat persebaran data dibandingkan angka-angka ini doang gitu. Jadi itu secara singkat kayak gitu ya, Mbak. Terus saya stop share dulu. Saya lihat chatnya lagi. Berarti tools seperti Jupyter dan Google Colab sudah terintegrasi dengan Gemini. Kalau gua sebenarnya harus diinstal dulu sih ya. Kayak contohnya nih yang saya tunjukin tadi Jupyter Notebook itu saya pakai Olama namanya, OLLAMA.
Olam itu dari siapa ya? Kok nggak salah mungkin basically OpenAI juga kali ya. eh by default belum terintegrasi, tapi kalau misalkan yang ditanya sama Mas Danang ini sudah terintegrasi atau enggak, sebenarnya ya sudah, berarti maksudnya kita bisa install package-nya di Jupyter Notebook, terus kita bisa run gitu ya. Berarti ya kalau udah diinstall, package-nya sudah tersedia, terus kita bisa install, berarti udah bisa kita run. Jadi intinya sih sebenarnya sudah terintegrasi, tapi not by default. Selain dua tools itu apa lagi? Selain dua tools Jupyter Collab, Jupyter Notebook sama Google Colab maksudnya masih atau apa nih, Mas Danang? Iya, mungkin apa ada dua tools seperti itu yang sudah digunakan tadi pakai Aloma ya, yang Jupyter itu. Google Colab mungkin Gemini ya, Bang. Mungkin ada lagi Oh, tools yang oh, untuk oh, Arthur oh, Studio oh, mungkin ada oh, Jupyter ya. iya, iya, iya. Jadi yang saya tunjukin Jupyter sama Google, yang saya tunjukin ini Jupyter Notebook, ini tuh kalau kita mau mengimplementasikan sebagai data analitik, di mana kita perlu ngeproses datanya dulu. Eh, ya, kenapa saya ngecontohinnya di sini? Karena topik kita kali ini adalah menggunakan agentic AI untuk autonomous workflow dari data analis gitu ya, atau dari eh, whatever the the title, tapi praktisi praktisi dari menganalisa data gitu ya. Kalau pakai Jupyter Notebook ini, mungkin ada teman-teman di sini yang masih beberapa belum tahu. Jupyter Notebook ini kita pakai untuk menganalisa data. Kita lihat bentuk datanya seperti ini. Ini kalau teman-teman ada punya CSV atau Excel dalam bentuk seperti ini yang saya blok, itu bisa dibaca di Jupyter Notebook sama banget dengan kayak gini, dengan yang di Excel, persis gitu di Jupyter Notebook juga. Nah, kenapa kita harus bacanya di sini? Karena kita bisa eh, eh, melakukan modifikasi data, kita bisa modeling, kita bisa implementasi machine learning, semuanya sampai ternyata yang terbaru kita bisa pakai agentic AI di sini gitu. Sampai nge-generate insight dengan kata-kata seperti ini, cakep banget gitu kan intinya. Jadi eh, eh, selain dua ini, selain Jupyter atau Google Colab, yang Google Colab sebenarnya intinya mirip dengan Jupyter Notebook. Kalau kita pakai Gemini, Gemini itu kan ya mungkin ada ya, apa namanya, large language modelnya si Gemini gitu ya. Ini kan yang saya pakai untuk nge-generate insight-nya itu saya pakainya Olama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang Gemini, mungkin aja udah ada nih Gemini udah ngedevelop large language modelnya. Terus kita bisa embed atau kita bisa panggil di Jupyter Notebook kayak gitu, Mas Danang. Menjawab nggak kira-kira Mas? Oke, terima kasih. Sorry gimana? Sudah menjawab Mas, terima kasih. Oh, oh iya ya, Hmm. oke. Materinya bisa nanti di-share lewat admin ya. Bisa, pasti saya share nanti. Dan ini nggak kenanya, tapi harus install si Olamanya dulu nanti. Ini saya nggak taruh nih di sini kode untuk install Olamanya. Feel free untuk coba ya teman-teman ya. Karena Olamanya ini kalau kita install itu gede, size-nya kayak berapa giga gitu. Makanya kalau saya tadi emphasize dari sisi eh, hardware ya, semikonduktor itu memang benar. Jadi kalau yang namanya AI ini, kalau teman-teman lihat di berita, itu memang haus banget atas computational power gitu. Makanya intinya intinya akan saya share gitulah intinya. Ada tips untuk mengatasi halusinasi pada hasil eh, ah, halusinasi hasil output agent AI. Ini kayaknya Mas Rio ini udah sering banget nyebur
ngobrol sama ini ya, Copilot gitu untuk urusan kerjaan atau ChatGPT kayaknya nih. Terus udah sering menilai kayaknya kok outputnya kayak gak make sense gitu. eh Boleh dijelasin nggak Mas Rio, contoh halusinasi itu kayak gimana? Mas Rio Lintang. Oh ya, Mas Eka tuh udah bantu jawab. Makasih ya Mas Eka. Ya, gimana Mas Rio Lintang? Boleh jelasin nggak maksudnya halusinasinya itu apa? Supaya nanti saya coba bisa bantu, supaya nanti saya mungkin bisa bantu jawab. Kalau enggak, nanti saya coba ini sendiri sih pakai interpretasi saya sendiri yang namanya, yang maksudnya dimaksud dengan halusinasi pada hasil output. Oh, hmm, tipsnya adalah perbaiki prompt sih. Tipsnya perbaiki prompt supaya eh, eh, apa namanya, outputnya itu bisa lebih baik gitu. Jadi nggak melenceng kemana-mana. Jadi si agentnya nambah konteks. Iya, kita harus nggak lebih spesifikin lagi di promptingnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini contohnya kita minta untuk analyze customer demographics and balance behavior. Ya, ini tuh semuanya udah ini ya, apa namanya, udah kita juga pakai intuisi sih atau feeling ya. Jadi kira-kira si AI-nya ini ngerti nggak kalau kita kasih kata-kata demographics, balance behavior. Behavior itu kan udah kata umum. Balance ini udah kelihatan di struktur datanya gitu ya. Udah ada kolom namanya balance. Jadi harus perbaiki prompt-nya sih intinya gitu menurut saya. Kira-kira menjawab nggak ya Mas Rio? Iya, kalau si agent AI-nya nambah konteks, kalau nambah konteks as long as relevant sih. Jadi salah satunya di prompt-nya ya. Iya, benar. Di prompt-nya sih. Saya benar-benar orangnya tuh kalau misalkan emang lagi mencoba dapat input dari ChatGPT atau Gemini atau semacamnya, itu saya mencoba untuk benar-benar spesifik gitu. Karena sekarang zaman serba cepat, kita pengennya tuh sekali kita kasih pertanyaan udah langsung dapat jawabannya dan detail gitu ya. Kalau kita agak melenceng pertanyaan agak ngasal-ngasal kadang-kadang juga promptnya juga kurang ngerti karena again ini tuh manusia aja juga sering nggak ngerti gitu atas eh, apa apa yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, apalagi ini gitu. Oke, makasih ya pertanyaannya Mas Rio, dan makasih ya Mas Eka untuk bantu jawab. Oh, sama Mas Teguh, ya Google Colab tuh free, bisa yang penting punya apa akun Google aja sih intinya. Oke, mungkin kalau dari saya udah ya untuk materinya. Apa ada yang mau bertanya teman-teman? Atau ada yang mau dijelasin lagi dari sisi eh, Python code-nya, tapi lebih ke per part ya, jadi nggak bener-bener per line. Jadi untuk nge-recap lagi, intinya si agentic AI ini adalah berbeda dengan ChatGPT atau AI chatbot yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Agentic AI ini lebih powerful dibandingkan kita menganalisa data secara manual. Karena si agentic AI ini kalau kita sudah build, sudah develop,
dia tuh lebih dari sekadar recurring function yang kita bikin manual, tapi ini lebih powerful dari sisi dia bisa mengerjakan multiple task across platform gitu. Jadi kayak contoh yang tadi, walaupun platformnya masih sama-sama Jupyter Notebook, intinya dia dan satu lagi dia juga bisa mengerjakan secara otonomous gitu. Dan ada part yang nggak bisa di copy dengan kita programming function secara manual, yaitu si bagian large language modelnya untuk nge-generate insight-nya misalkan kayak gitu. Nah itu tuh nggak bisa kita copy dengan mudah gitu. Setiap kali kita mau ngerjain task, oh kita mau ada insight generator sendiri gitu ya. Nah itu ya mau nggak mau kita harus pakai platform yang sudah tersedia kayak gitu. Jadi intinya si AI agent itu kayak gitu. Dan secara implementasi ya, dan mungkin kalau teman-teman nanti 5 tahun lagi ngelihat script saya gitu, ngelihat code saya, terus ngelihat code yang saya tampilin ya, ngelihat code yang saya tampilin, terus ngelihat webinar ini lagi somehow recordingnya misalkan masih ada, mungkin bakal kayak, ya ampun ini udah lama banget lah gitu. Mungkin nanti di 5 tahun lagi udah kita bener nggak ada yang perlu kita setup lagi di belakang. Mungkin kita tinggal masukin prompt di Jupyter Notebook, let's say gitu, masukin import datanya doang, masukin prompt, udah semuanya jadi. Jadi kita nggak perlu setup dulu function untuk visualisasi, kita nggak usah setup dulu function untuk ngedescribe datanya secara statistikal gitu. Baik, Mas Bill. Sepertinya untuk sesi materinya sudah selesai ya, Mas ya. Kemudian tadi juga sudah langsung disambung ke sesi tanya jawab. Baik, Sobat Suhu semuanya, kami masih memberikan kesempatan untuk Sobat Suhu yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung bersama Mas Bill. Kita juga tadi sudah banyak mendiskusikan mulai dari histori AI dari masa ke masa, kemudian juga tadi dibahas juga tentang komponen mengenai agentic AI, dan tentunya harapannya diskusi setelah sharing hari ini bisa menjadi referensi awal dan juga pemantik buat teman-teman semuanya dalam melihat peluang penerapan agentic AI terkhususnya di data analitik seperti itu dan juga disesuaikan di lingkungan kerja masing-masing untuk kebutuhan dan juga tingkat kesiapan organisasi. Baik, Mas Bill, sembari kita menunggu Sobat Suhu yang lain ingin berdiskusi atau bertanya, saya izin mengingatkan untuk Sobat Suhu semuanya yang sudah join event ini dari awal sampai akhir, jangan lupa mengisi form presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat untuk webinar hari ini. Untuk formnya sudah kami share di kolom chat Zoom, silakan langsung diisi. Kemudian untuk yang ingin berpartisipasi mengikuti kuisnya juga silakan bisa mengikuti kuis yang sudah kami share juga di kolom chat Zoom. Untuk kuis nanti kami undi 2 orang pemenang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di sosial media kami yaitu Instagram @katasuhukita. Dan untuk maksimal pengisian kedua form ini kami tunggu sampai malam ini saja ya Sobat Suhu, sampai pukul 24.00 WIB. Mas Bill, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ini, Mas. Kalau dari sisi Mas Bill sendiri, apakah ada closing statement untuk menutup kegiatan hari ini? Atau Ya, yang... silakan, Mas Bill. ya, closing statementnya eh, tetap semangat teman-teman. Terima kasih sudah join di webinar singkat ini. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Eh, saya mencoba lebih baik lagi. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, semoga yang akan saya sampaikan lebih detail lagi dan teman-teman bisa lebih mengerti. Dan semangat kalau teman-teman di sini ada yang mau mencoba di bidang per AI-an ini gitu ya, baik dari sisi yang nge-develop atau mau coba bikin produk atau mau coba apa namanya marketing atau apa menggunakan AI ini, semangat karena zaman zamannya itu sekarang udah seperti itu gitu. Oke, dari saya itu aja Mbak. Kak, Kak, Kak izin. Oke, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya, boleh perkenalan dulu. Kak, siapa Oke, tadi? Oke, boleh Kak Teguh. Silakan. perkenalkan saya Teguh Firmansyah. Eh, Cuman mau ini aja sih, kayak ya discuss aja ini mah. Berarti Kak, ini kalau dari Python ya, di Python, kalau misalkan kita mau menganalisis nih, eh, menganalisis apapun itu,
hingga outputnya misalkan mau jadi insight apa gitu sesuai ekspektasi kita. Nah, balik dari Python, misalkan saya jalanin di Google Colab nih. Bikin mungkin flowchartnya dulu, eh, outputnya nanti mau apa, biar si codingan-codingan atau script-scriptnya itu kita sesuai dengan output yang kita harapkan. Berarti kan yang di awal tuh kita perlu bikin dulu flowchartnya. Ya ini mah tanggal saya nanti kalau ini koreksi aja ya Pak. Bikin flowchartnya dulu. Misalkan oh tujuannya ini mau menganalisis ini nih outputnya mau kayak gini. Berarti dibikin terus udah gitu datanya disiapin data yang mau dianalisisnya. Kayak kalau kalau saya ini ya dimasukin ke kalau ada data big datanya, misalkan entah itu Excel atau mungkin di eh, SQL atau apa di apapun itu bisa diimpor ke Python. Nanti dari Python diolah, udah gitu kayak di data collection, data processing gitu ya Kak. Terus di EDA, exploratory data analysis, terus di model selection, kemudian di training modelnya, kemudian ada model evaluation ya kayak di hyper parameter tuning gitu. Kalau misalkan belum 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 bagus di ini lagi apa kayak ya si tuningnya tuh lebih di the best lagi lah. Nanti si AI-nya kita bisa dijalankan di ini ya Pak, di kayak di saya setahu saya tuh di Streamlit itu yang berbasis web atau kita bisa jadi kayak bikin software ya jadi aplikasi gitu juga sih. Tapi enaknya mah ya kalau nggak mau ribet ya di web aja gitu, streamlit gitu. Eh, bentar. Terus ya udah sih, kalau udah oke, hasil outputnya juga udah oke, tinggal kita sebagai mungkin yang buat si AI-nya itu ya tinggal maintenance aja ya kayak gitu ya. Kalau sudah dari awal dirancang udah bagus, ininya udah bagus, outputnya juga udah benar, codingan juga udah benar. Nanti kan tinggal ini aja kalau misalkan nih, oh saya mau menganalisis ini nih, tapi kan tinggal diimpor aja ya. Misalkan formnya udah dibuat sesuai format yang di codingan kita buat gitu ya. Udah gitu bulan depan nih contoh bulan Desember di 2025 kita mau menganalisis ini karena udah ada si AI yang buat analisis itu ya kita tinggal masukin si formnya form entah itu Excel atau apa sesuai format yang kita buat di codingan itu gitu ya kira-kira ya Kak seperti itu ya. Iya, Mas Teguh, bagus banget. Itu Hmm. menurut saya udah merupakan pipeline yang atau flow yang udah sangat komprehensif ya. Eh, Hmm. dan again kalau kita mau diskusi yang lebih detail, kayaknya memang lewat sini agak susah ya. Eh, tapi menurut saya dari yang udah dipaparkan tadi eh, udah sangat komprehensif. Eh, eh, kan kembali lagi tujuannya tadi sharing doang ya, nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih feedback. Jadi yang saya demonstrasikan tadi menggunakan agent AI itu bukan untuk memprediksi data, tapi lebih ke arah untuk generate insight. Itu harus dibedain tuh. Nah, kalau yang tadi Mas Teguh jelasin, dari awal kita feed datanya, terus kita panggil algoritma machine learningnya, kita kita masukin parameternya, terus kita tuning, pakai parameter tuning, terus kita evaluasi dan seterusnya gitu ya. Atau sebelumnya ada EDA dulu gitu ya. Itu eh, generally speaking, biasanya flow itu dipakai untuk kita memprediksi data. Tapi kalau untuk mempelajari apa model datanya gitu itu lebih banyak kita pakai statistical modeling dan menurut saya sih belum terlalu harus pakai machine learning di bidang situ gitu ya. Jadi in short, sorry untuk nge-recap, kalau misalkan yang tadi Mas jelasin, kayaknya peran AI agentnya saya belum jujur saya belum tahu gitu kalau di situ karena at the end kalau misalkan tujuan dari pipeline itu adalah untuk memprediksi, ya udah akhirnya kita udah bisa memprediksi gitu kan. Intinya ya udah kalau misalnya nanti ada data point yang baru kita bisa prediksi berdasarkan
modelnya udah kita save gitu di algoritma machine learning tadi. Tapi kalau untuk kita nge-generate insight-nya aja, kenapa ini jadi kayak a thing banget gitu ya, bener-bener diincar orang banget yang namanya si AI agent ini, karena kita nggak perlu sampai sesophisticated apapun itu ya untuk menganalisa datanya, itu si agent itu udah bisa langsung ngerti kayak gitu. Jadi Hmm. eh, eh, basic function yang saya sampaikan kayak gitu gitu di case ini. Tapi kalau misalkan yang kita bicarakan adalah case untuk modeling, untuk prediction modeling, itu udah bener banget tadi Mas Teguh. Udah bener tadi kayak Mas Muhammad Fahri juga bilang itu bagus banget terstruktur, ya benar, udah bagus banget dan terstruktur karena dari awal kita fit datanya, IDA, pilih fitur engineering, eh, 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 masukin modelnya, pilih parameter, parameter tuning, Ya. model evaluation gitu kan. Itu semua memang step by step untuk kita implementasikan yang namanya machine learning algorithm. Tapi untuk eh, kita melihat polanya aja kayak contohnya tadi tuh, kita udah kasih datanya itu data customer, balance yang dia punya atau duit yang dia punya, terus gendernya apa, umurnya berapa. Terus kita visualisasi basic doang gitu sama kasih statistical description. Si AI-nya tuh udah bisa langsung nge-generate insight gitu. Tapi memang poinnya bukan untuk nge, 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 nge apa ngeprediksi, misalkan nanti ada data point baru, si AI-nya tuh bisa lihat nggak, oh oke gue bisa nebak nih, ini pasti orangnya umur segini nih berdasarkan saving account-nya berapa, jumlahnya kayak gitu. Jadi yang saya tunjukkan tadi bukan itu, tapi dan saya sendiri belum tahu nih AI agent itu emang bisa kita pakai untuk mempersingkat modeling nggak sampai untuk memprediksi gitu. Jadi yang tadi Mas Teguh jelasin itu bisa kita compactin nggak? Jadi kayak ya udah kita kasih ke prompt aja, kita kasih datanya, udah nanti dia modeling sendiri sampai akhirnya dapat modelnya, dan kalau kita kasih data point yang baru dia udah bisa langsung ngeprediksi kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, ibaratnya semua orang yang masuk kompetisi Kaggle tuh udah langsung bisa menang semua. Jadi tinggal kasih datanya aja, terus nanti kita kasih prompt, habis itu nanti kita masukin ke Jupyter Notebook, terus LLM-nya kita udah install gitu ya. Terus nanti langsung ke prediksi, oh ini, ya udah kita masukin ke si Kaggle, submit answer-nya ke competition, kita langsung nomor satu gitu misalkan. Nah jadi, tapi maksudnya intinya gitu ya Mas Teguh ya. Kira-kira nangkep nggak Mas? Ya, nangkap, 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 Nah, Pak. oke oke. Terima kasih. Ya, thank you Mas Teguh. Ya, ya, Bagus nah, bagus. terima kasih. Oke, terima kasih Kak Teguh atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas jawabannya, Mas Bill. Tidak terasa ya, kita sudah 1,5 jam berlalu, dan sepertinya kita juga sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Suho yang berpartisipasi aktif dan juga stay tune dari awal sampai akhir. Dan tentu saja terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, Mas Bill. Materinya daging banget. Terima kasih banyak ya, Mas. Untuk Iya, Sobat sama-sama Suho, Mbak. iya, untuk sahabat suhu yang masih punya pertanyaan, karena kita sudah di penghujung acara, mohon maaf sekali untuk pertanyaan. Mungkin kita pending untuk next webinar, bisa kita adakan dengan materi serupa dan tentunya dengan materi-materi yang luar biasa dan menarik lainnya ya. Baik, sebelum saya akhiri, izin saya reminder kembali untuk sobat suhu bisa mengisi form presensi dan juga kuis yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom ya, sobat suhu semuanya. Baik, sebelum itu izin saya ada informasi event menarik nih Sobat Suhu untuk di next webinar kita mau ada apa lagi nih? Izin saya share screen ya. Baik, seharusnya paparannya sudah terlihat Sobat Suhu. Kembali lagi saya ingatkan untuk Sobat Suhu yang join dan ingin mendapatkan e-sertifikat hari ini, silakan bisa isi form feedback atau presensi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, dan tentu saja feedback ini juga sebagai bahan evaluasi kami untuk terus menghadirkan event yang menarik ke depannya. Kemudian untuk melanjutkan informasi sekilas mengenai suhu, yang seperti saya sebelumnya sudah jelaskan di awal, suhu atau suhu professional training and consulting, kami merupakan lembaga training and consulting IT yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di
Jakarta. Kemudian untuk informasi seputar layanan kami di sini, di antaranya kami ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada jasa konsultan TIK, dan juga event spesialis. Untuk pelatihan dan sertifikasi IT, seperti yang dipaparan ya, di sini cukup beragam materinya, ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan yang seputar materi hari ini yaitu mengenai data and AI, dan sebetulnya masih banyak lagi. Sobat Suhu bisa kepoin informasi ini di website kami yaitu suhu.co.id. Selain pelatihan dan sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, di antaranya untuk materinya di sini ada mengenai pelatihan SDM, personal dan tim development, kemudian ada special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan audit dan juga perpajakan. Untuk recapnya, seperti yang ada di paparan ya, di sini untuk corporate training ada materi IT SDM, kemudian juga ada specific training, sekaligus ada sertifikasi BNSP dan juga sertifikasi internasional yang Sobat Su bisa ikuti. Untuk referensi mengenai silabus materinya, Sobat Su bisa kepoin di sosial media kami maupun di website kami yaitu di suhu.co.id. Nah, untuk jadwal corporate training terdekat yang relevan dengan materi hari ini yaitu ada pelatihan data analysis with Python ya, Sobat Su yang ingin mendalami lagi mengenai data analisis terkhususnya menggunakan Python, bisa join di corporate training terdekat kami. Kemudian untuk sekilas mengenai informasi silabusnya, di sini ada cuplikan tampilan dari website kami untuk materi pelatihan data analysis with Python. Sobat Su bisa langsung kepoin di website kami ya, di suhu.co.id untuk detail lebih lengkapnya. Nah, kemudian next event nih yang ditunggu-tunggu untuk next event akan ada di minggu depan, sama waktunya di hari Sabtu, di weekend ya, kita akan ada webinar Next Gen SOC mengenai The Future of Cybersecurity Resilience yang akan berlangsung di hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 10 sampai 11.30 untuk waktunya sama. Nanti untuk event ini juga akan disiarkan secara live via Zoom, jadi silakan untuk Sobat Suhu yang tertarik join eventnya, nanti kita juga akan dibersamai dengan Pak Iputu Indra Pratama selaku SAC Manager. Tentunya materinya juga sangat bagus dan menarik nih ya. Jadi Sobat Suku jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftar di event kami berikutnya. Dan untuk informasi ini juga sudah kami publikasi di sosial media kami, terkhususnya di Instagram @katasuhukita. Nah, untuk beberapa media suhu, di sini Sobat Suhu bisa kepoin beberapa media kami, yaitu yang pertama, website suhu.co.id. Biasanya untuk bentuk pelatihan atau training yang ada di suhu, kami publikasi di sini. Jadi, sudah ada judul-judul materinya, kemudian juga silabus serta harganya. Jadi, Sobat Suhu silahkan kepoin aja. Semisal saat ini sedang mencari training yang kemungkinan relevan dengan Sobat Suhu, bisa kepoin di website kami, yaitu di suhu.co.id. Kemudian untuk Instagram kami, yaitu @katasukita. Biasanya kami sering update seputar knowledge dunia IT. Jadi silakan jangan lupa di-follow juga Instagram kami. Dan selanjutnya untuk channel YouTube kami, yaitu Suhu TV. Biasanya kami juga sering bikin video edukasi sekaligus banyak portofolio kegiatan Suhu yang bisa Sobat Suhu tonton di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV. Dan juga tenang aja untuk Sobat Suhu yang join hari ini dan ingin merekap ulang materinya, kemudian juga ingin nonton ulang materinya nanti, untuk record hari ini akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Berikut juga untuk webinar-webinar sebelumnya semuanya kami publikasi di channel kami. Jadi jangan lupa subscribe channel kami biar nggak ketinggalan informasi update seputar event-event menarik lainnya. Kurang lebih itu saja untuk tambahan informasi mengenai suhu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada sobat saya selalu setia mengikuti kegiatan kami setiap bulannya. Semoga kami terus bisa menghadirkan materi-materi menarik yang bisa kami angkat di webinar. Dan tentu saja terima kasih untuk Mas Bill yang sudah membersamai di webinar hari ini. Karena kita sudah lebih dari pukul 11.30 ya, izin saya tutup ya Sobat Suhu. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang, Sobat Suhu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat Terima siang, kasih terima Mbak, kasih. sama-sama Mbak. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Bill. Ya, terima kasih.